5, 4, 3, 2, 1, open your mind. Kembali lagi di studio Mayer. Nah, buat Mayerista, ini momen spesial banget nih sore hari ya kan, lagi hujan. Spesial banget karena kita kedatangan tamu yang spesial juga pada sore ini di studio Mayer. Dia adalah seorang entertainer senior di Wonosobo, di Banjarnegara, dan ya, khususnya di Jawa Tengah lah. Langsung aja kita panggil. Ini dia Om Agil. Selamat sore Om. Selamat sore. Wis, gimana kabar, sehat Om? Alhamdulillah baik sehat. Nah, ini mungkin langsung aja ke materi ya. Boleh. Dari teman-teman Mayerista itu ada yang belum tahu siapa itu Om Agil, karena rata-rata milenial lah. Iya. Om Agil kan entertainer senior ya. Nah, Betul. mungkin bisa diceritakan sedikit profil dari Om Agil nih. Ya, sedikit profil dari saya Ragil Saputra, berawal dari tahun sekitar 98-99. Oh, 98 99. Sebetulnya sudah berpikir tentang bagaimana menjadi seorang talenta dalam hal ini, oke. berawal dari penyiar radio. Nah, tapi baru terjun di dunia broadcasting sejak tahun 2000, Mas. Oh, 2000 berarti 21 tahunan ya Om Sekitar ya? 21 tahun ini, masuk tahun ke-21 ini kalau sekarang. Oke. Nah, gini Om, ini kan mohon maaf nih, saya katakan udah ada perbedaan usia lah ya. Betul. Dulu muda, fresh, terkenal. Iya. Nah, sekarang udah ya senior lah ya. Nah, Betul. itu kendala apa yang Om rasakan lah di era sekarang ini? Kalau bicara tentang kendala, sebetulnya ini karena hukum alam di bisnis apapun itu ada ya. Oke, siap. Baik bisnis tentang perdagangan, Oke. ataupun showbiz, ataupun bisnis show, ataupun entertain. Ya, Itu showbiz. pasti ada. Ini Oke. saya harus menyadari hal ini, Mas. Jadi seiring perjalanan waktu, mau tidak mau, siap tidak siap, kita juga harus berhadapan dengan situasi yang seperti ini. Nah, Oke. caranya untuk saya sih menyikapinya sah-sah saja, monggo talenta-talenta baru yang sudah mulai bermunculan. Oke. Ya, begitu berkreasilah tentunya ya, dengan penuh semangat, penuh perjuangan, dengan penuh skill, dan yang pasti tentunya dengan tanggung jawab tentang apa yang Ada ditunjukkan. pertanggungjawaban Om Betul ya. Nah, ini sekali. menarik juga nih Om. Ini kan kalau kita lihat nih, Mayersa juga pasti juga sependapat. Betul. Kalau dilihat looknya, Om Agil itu emang udah entertain banget gitu. Anda orang ke 5742 kalau menyatakan hal ini. Berarti Ya, udah banyak yang ngomong gitu ya? Alhamdulillah, saya tidak muluk-muluk, tidak terlalu jumawa juga. Oke. Betul, mungkin memang ini anugerah dari Tuhan lah, dari Allah Subhanahu wa Iya, taala. face-nya tuh emang entertain banget. Sudah memberikan saya packaging yang seperti ini. Nah, ini mau nanya sekalian Om. Iya, gimana nih? Apa ya, basic ya, modal entertain yang Om lalui nah selama ini. Nah, itu Om dapat dari mana? Dari keturunan kah atau pelatihan-pelatihan kah atau gimana itu Om? Sebetulnya kalau dari keluarga inti itu tidak ada ya darah seni yang mengalir. Dari itu. Bapak Ibu nggak ada? Bapak Ibu tidak, ada pedagang petani mayoritas. Oh, oke. Justru saya kan kebetulan di istilahnya di anggota keluarga kan Oke. terkecil. Oh, Dan memang oke. memiliki bakat seni muncul dari diri sendiri, Mas. Menarik gini. Berarti Iya. ikut pelatihan-pelatihan nggak? Tidak pernah. Nggak pernah sama Tidak- sekali. Tidak pernah sama sekali. Lah bisa entertain dari mana Om? Nah, ini yang menurut saya sampai hari ini bukan berarti nggak percaya. Oke. Saya percaya ketika kita punya keinginan, kemudian diasah dengan keberanian, dan Oke. juga sedikit banyak membaca melihat sosok figur ataupun siapapun yang kita inginkan, Oke. itu diolah lagi ke diri kita, insya Allah nanti jadi. Nah, Jadi oke. saya bicara tentang tadi untuk bakat sebetulnya bisa diartikan bakat alam ya. Oke. Memang pemberian Tuhan. Ya, Karena anugerah, Om, ya. biasanya seseorang menjadi public figure ataupun entertain sejati ataupun broadcaster handal, itu tentunya ada wadahnya ya Mas ya, melalui Oke. pelatihan-pelatihan Iya, ataupun bener tuh. agensi Iya. ataupun sekolah broadcasting. Nah, Kalau ini saya tidak. Nggak sama Iya, sekali Om. ya? memang dari awal suka aja dengan dunia itu. Kemudian bagaimana caranya? Satu waktu saya pernah berpikir bagaimana yang menjadi orang yang di sana ataupun orang yang dilihat orang banyak dengan segala kreativitasnya. Nah, ini dari niat baik saya ataupun Oke. keinginan itu kemudian saya ramu ataupun saya istilahnya apa ya, pupuk Iya, rasa oke. keinginan itu dengan berjalannya waktu, bekerja lebih giat Giat, untuk iya, mewujudkan oke. impian Nah, saya. gini seperti Om, itu. 21 tahun itu Betul. bukan waktu yang sebentar Om ya. Iya. Nah, mungkin bisa diceritain puncak karir Om Agil selama 21 tahun ini, itu keadaannya gimana dan kapan Om? Kalau hitung-hitungan waktu, Oke. saya perkiraan itu di 5 hingga 6 tahun ke belakang 5-6 sebetulnya. tahun ke belakang? Oh, Terbukti baru-baru apa? Ini barometer sukses menurut saya Oke. untuk diri saya. Oke. Itu dengan jadwal manggung atau show yang
Saya bisa cerita di sini, Mas. Oke, siap. Jadi kalender secara umum 28 sampai 30 hari. Oke, Saya ya. 3 ataupun 5 6 tahun yang lalu, setiap momen-momen tertentu, hari besar, kemudian hajatan-hajatan, Oke. kemudian Agustus, Iya, oke. Lebaran, itu bisa dapat job sampai 42 sampai 45 job. Artinya, Wow, yang 40 lebih Om. iya, artinya Berarti sehari bisa manggung lebih dari 1 kali. betul sekali. Wow. Luar biasa loh teman-teman. Sampai saya kadang berpikir, wah ini sebuah anugerah yang luar biasa. Akan tetapi saya juga harus sadar Oke. diri ketika suatu saat saya tidak berproduktif seperti tahun ini, saya harus seperti apa, juga saya sudah mulai berpikir dari 5-6 tahun yang lalu, Mas. Udah diprediksi Om ya. Iya, Kalau nanti juga saya bakal sepi, nanti Betul. mengantisipasinya gimana gitu ya. begitu. Oke, nah dengar-dengar nih Om, tadi kan dikatakan Om Agil itu merintis juga sebagai penyiar radio. Betul. Broadcaster lah ya. Iya. Nah, perbedaannya Om, untuk terkenal di zaman dulu sama sekarang itu apa Om? Kalau bicara perbedaan sangat berbeda. Kalau pada zaman saya merintis ataupun menjalani karir sebagai broadcaster ataupun entertain waktu itu, Nggih. itu untuk dikenal publik itu sangat susah, Mas. Susah, Karena Om, ya? medianya, ya. Meskipun Iya. kita punya skill ataupun talenta yang layak jual, katakanlah Oke. dipublish, namun wadahnya masih minim, tidak seperti sekarang. Fasilitas, wadah, iya, sarana sarana, prasarananya. kendaraannya untuk menjadi publik kenal kita dengan segala talenta yang dimiliki masih susah. Susah banget Om ya Sangat waktu itu. susah. Berarti Om itu kalau orang yang terkenal zaman dulu itu emang ya perjuangannya tuh emang lebih ekstra gitu Om Saya ya. bisa mengatakan demikian meskipun mungkin sebagian orang anggap wah paling gampang koyo ngono. Enggak, itu ternyata jajal lo nek gampang Iya, cuy. itu. Seperti itu saya bisa bicara seperti itu karena di saat anak-anak muda yang 3, 4, 5 tahun terakhir ini sedang booming, sedang menikmati istilahnya keinginan sebagai talenta yang luar biasa ini, saya sudah jauh lebih merangkak lebih awal ataupun tertatih-tatih dengan segala macam suka dukanya, Mas, gitu. Nah gini Om, mohon maaf nih ya. Iya. Kalau orang sekarang nih ya pengen terkenal itu kan dia pakai cara tenar instan. Betul. Mohon maaf nih, misal di Bigo atau di TikTok ya kan, jual tete ya kan, Iya. itu udah gampang banget terkenal Betul. ya Iya, kan. iya. Nah itu zaman Om, era Om dulu jual tete juga nggak Om? Waktu itu saya mengamati belum seheboh sekarang, Mas. Meskipun ada masih ada ya? hitungan jari, kemudian masih dianggap tabu hal-hal seperti Iya, itu. tabu banget. Benar banget, masih dianggap tabu. Mungkin boomingnya zaman Inul Daratista waktu itu. Mulai Inul ya? Iya, bukan menyalahkan Mbak Inul, maaf Mbak Iya. Inul, tapi eranya Era, bergesernya, ya, oke. pergeseran dari dunia entertain yang sesungguhnya itu ada ornamen baru ataupun warna baru, yaitu generasi Inul CS ke Nah, sini. berarti Om sepakat nggak Om kalau saya katakan anak sekarang terkenal itu cuman modal tampang sama body doang, pamer body, ya kan skillnya itu yang nggak bagus-bagus amat lah, itu. 50-50 Mas. 50-50. Soalnya tidak memungkiri ketika ada seseorang talenta yang memang layak untuk di-up-kan, dijual, dipublish. Ini memang tidak menutup kemungkinan ada. Kalau Tapi- punya kapasitas Om ya. Betul, tapi memang kebanyakan saya bisa bicara lebih dari 50%, maaf, modal tampang, berani nekat, berani malu, ya udah. Modalnya malu viral. doang, berani malu gitu. Betul sekali. Padahal kalau dirunut dari skill yang dimiliki, kadang nggak bagus-bagus amat, maaf ya. Iya. Tapi banyak. Tapi sah-sah aja karena dunia hiburan seperti ini sekarang yang terjadi, begitu loh. Oke. Tanpa menyalahkan siapapun, apapun, inilah yang faktanya fenomena yang terjadi, Mas. Oke, nah ini ngomongin masalah dunia broadcasting nih Om, dunia entertain juga, Iya. ya kan? Nah, Om pernah nggak kesasar job gitu? Nah ini ada cerita lucu ya. Ya, oh, gimana tuh? 6 tahun yang lalu, Oke. tepatnya di suatu desa, kebetulan ada saya kebetulan MC di wedding ya. Wedding, Waktu itu di oke. desa-desa. Sudah jauh lokasinya, kemudian satu desa itu ada kalau nggak salah 2 atau 3 orang yang gelar hajatan. Gelar hajatan, oke. Saking saya gugupnya melihat waktu sudah mepet karena Iya. jarak tempuhnya yang lama. Kemudian saya sudah melihat janur asal masuk, sudah dibikinin minum, sudah ngobrol-ngobrol. Saya mulai curiga ketika kok bukan timku yang ngajak job aku, Oke. layarnya beda. Ini istilahnya sound audionya bukan milik dia gitu. Oke. Akhirnya saya memberanikan diri untuk tanya ke tuan rumah, Pak maaf ini dengan bapak siapa yang ini yang punya hajatan Pak siapa? Oke. Ini Pak ini, kemudian Oke. Masnya mau di mana?
ke rumah Pak ini. Oh, sana yang pojok. Nah, akhirnya dengan perasaan satu malu, tapi bagaimanapun saya mikirnya nggak kenal ini, pamitan aja, maaf Pak, saya salah kamar, langsung pindah. Gitu, pernah seperti itu. Ya, ngomongin masalah dunia MC juga nih Pak. Betul. Ya. Mohon maaf nih, MC itu kan juga terkenal dunia glamor lah ya, dunia huru-hara, dunia malam, dunia wanita lah ya. Yeah. Nah, pernah nggak insip-insip? Kasih tahu nggak? Gimana tuh Pak? Ya bener nggak kalau penuh dengan dunia ya kayak gitu? Saya tidak menutup kemungkinan orang berpikiran, oh Mas Ragil ataupun Om Ragil berkecimpung di dunia hiburan, otomatis paket dari itu istilahnya kebutuhan-kebutuhan panggung dan juga kehidupan nyatanya mungkin akan saling mempengaruhi ya. Akan tetapi alhamdulillah untuk saya itu tidak, Mas. Bukan berarti saya menyalahkan yang mereka yang di luar tapi untuk saya sendiri punya prinsip, saya harus professional job. Ketika lagi dibutuhkan untuk MC ataupun perform, ya itu total. Tapi bukan berarti di luar ke bawah arus. Pulang menjadi diri saya sendiri yang seorang petani ataupun orang rumahan yang biasa. Di rumah ya tetap kayak orang biasa. Kecuali kalau manggung. Kalau manggung tetap profesional gitu. Dan saya sering ditanya, saya sering ditanya orang-orang yang menganggapnya saya kenal paket dari dunia hiburan, luar dalam, atas bawah. Saya sering bicara, saya tidak begitu, saya tidak kenal dengan seperti itu, tapi saya menghargai mereka yang mungkin double job ya, seperti itu. Begitu Mas. Menarik banget nih. Nah ini mohon maaf nih, cara Pak Agil membentengi dari hal-hal kayak gitu gimana? Saya selalu berpikiran bahwa prinsip apa yang kita lakukan, baik buruknya, menguntungkan ataupun merugikan adalah kan kembali ke kita. Dan kalau bukan kita yang melakukan, kita yang membentengi, siapa? Salah dong kalau kita menyalahkan keadaan ataupun lingkungan ataupun orang lain ketika kita ada di lubang yang salah, begitu Mas. Nah, indikator sukses menurut Pak Agil sendiri gimana? Sukses. Apa itu Pak sukses? Kalau menurut saya sukses itu otomatis jamak ya. Semua orang juga beranggapan ataupun memahami bersyukur sajalah sukses. Bersyukur. Karena kalau tatarannya materi, punya mobil 10, tanah 50 hektar, gedung tingkat tinggi itu bisa jadi sebagian orang merasa belum sukses. Akan tetapi untuk ukuran saya selalu bersyukur. Kemudian saya punya prinsip yang saya istilahnya ciptakan sendiri, Mas. Apa saya itu, pernah Pak? bilang ke teman-teman yang sharing ke saya, tempatkan semua rasa pada tempatnya. Tempatkan semua rasa pada tempatnya. Artinya, kapan kita berani, malu, takut, karena apa, di mana, dalam rangka apa, itu. Karena itu professional job aja. Lagi di mana, seperti apa, harus menjadi apa yang kita lakukan, yaitu pertanggungjawabannya. Jadi insya Allah sukses. Menurut saya, gitu Mas. Indikatornya menarik teman-teman. Jadi bukan dari materi ya, tapi dari penempatan. Penempatan semua rasa pada rasa tepatnya. Iya, dan selalu bersyukur tentang apa yang kita dapatkan hari ini ataupun pekan ini. Luar biasa. Nah, mungkin Pak Agil sebelum saya tutup nih podcastnya, mungkin ada yang disampaikan pesan-pesan buat entertainer muda atau mungkin buat Mayrista nih. Untuk Mayrista maupun teman-teman muda, talenta-talenta yang baru saja istilahnya milenial ini, monggo silahkan berkompetisi secara sehat. Ini menurut saya tunjukkan prestasi, bukan hanya sekedar sensasi. Itu yang utama. Kalau toh di luaran sana banyak yang melakukan hal-hal yang jalan pintas, menurut saya itu sifatnya hanya sementara. Untuk itu silahkan selalu berkompetisi dengan sehat aja, tunjukkan skill terbaikmu di istilahnya kancah istilahnya dunia hiburan, entertain ini, dan itu yang akan membawa kita sukses tidak hanya sekarang tapi mungkin selamanya gitu Mas. Pakai cara yang elegan. Betul sekali. Menarik pembahasan kita sama Pak Agil. Mungkin kalau Mayrista mau titip pertanyaan atau mungkin bikin part 2, kita akan panggil Pak Agil lagi ke sini ya. Boleh. Gak bosan kan dipanggil sini? Tidak, dengan senang hati. Nah, makasih banyak Pak ya. Siap. Stay here, Studio Mayer.